Seperti Rai harapkan dengan visi pembangunan Karikis Pasko. Berkibar semangat membangun daerah, suara inspirasi menggema pasti dari Musi hingga ke pelosok desa. Sumatera Selatan maju untuk semua. Potensi unggul bersinar terang, investasi tumbuh kian berkembang dengan tekad dan sinergi nyata. Kita wujudkan cita bersama. Top Channel maju melangkah, terintegrasi optimal dan prima, menyuarakan peluang potensi daerah. Sumatera Selatan maju terus untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, berjumpa lagi dengan saya Olga di podcast Top Channel terintegrasi optimal dan prima. Pada hari ini saya berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim, didampingi oleh koordinator DPM PTSP Kabupaten Muara Enim. Adapun tema kita pada hari ini yaitu Muara Enim siap investasi, pusat energi, industri dan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa Bapak M. Tarmizi Ismail SE MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Olga. Selamat pagi Bapak Ibu, semuanya sehat kita Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, langsung saja seperti tema yang saya sebutkan tadi Pak ya. Iya. Muara Enim siap investasi, pusat energi, industri, ekonomi berkelanjutan di Sumatera Selatan. Ya. Dalam hal ini mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak, gambaran umum potensi investasi di Kabupaten Muara Enim itu apa saja sih Pak? Ya, makasih Mbak Olga. Ya, pertama-tama kami mengucapkan dulu terima kasih kepada DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan yang berkenan berkunjung ke DPM PTSP Kabupaten Muara Enim. Sekali lagi selamat datang beserta jajaran. Ya, sebagaimana diketahui Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas yang cukup luas dan berada di sentral Provinsi Sumatera Selatan, yang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kami pun di sini sebagai perangkat daerah yang diamanatkan di bidang perizinan dan penanaman modal menawarkan kepastian berinvestasi, terutama di sektor yang SDA yang kita miliki, di sektor pertambangan, perkebunan, hingga industri pengolahan yang didukung oleh kondisi geografis yang ada di Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan ini sangat menjanjikan bagi para investor yang berminat, gitu Mbak Olga. Baik Bapak, di sini pasti ada sektor-sektor yang diunggulkan Pak. Nah, Ya. apa saja sektor-sektor itu Pak? Ya, kalau dilihat dari kondisi sumber daya alam, sektor di investasi di Kabupaten Muara Enim ya semua berbasis sumber daya alam. Terutama kita adalah di sektor pertambangan, yang saat ini juga kita mendorong selain di itu pertambangan adalah agroindustri, termasuk juga pengolahan dari bahan-bahan mentah menjadi bahan baku yang tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor-sektor unggulan tersebut. Yang paling besar adalah sektor pertambangan, sektor perkebunan, dan sektor pertanian, termasuk juga sektor industri kecil. Baik Bapak, banyak juga Pak ya sektor-sektor yang diunggulkan di Kabupaten Muara Enim tentunya Iya, Pak ya. alhamdulillah sektor-sektor itu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim gitu, Mbak. Baik Bapak. Nah, wilayah mana saja Pak yang kira-kira menjadi kawasan prioritas investasi yang ada di Muara Enim ini Pak? Secara geografis Kabupaten Muara Enim itu memang menjadi pusat industri secara nasional, terutama di daerah kawasan Tanjung Enim, Lawang Kidul, dan juga pusat-pusat industri yang kita arah ke Gelombang. Sekaligus juga mensupport sebagai Sumatera Selatan menjadi daerah pelabuhan yang terbaru gitu, untuk mensupport pelabuhan Tanjung Carat situ. Baik Bapak, di sini pasti ada kesiapan-kesiapan Pak ya, salah satunya infrastruktur. Bagaimana kesiapan-kesiapan gitu Pak?
Ya, untuk mendukung apa yang saya sampaikan tadi, kita sangat konsen untuk konektivitas. Harus ada konektivitas, harus ada infrastruktur, harus ada sumber daya manusia, dan juga kelengkapan daripada didukung oleh sektor-sektor maupun oleh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Muara Enim. Khususnya kita memastikan jaringan jalan konektivitas, baik jalan provinsi, jalan kabupaten maupun jalan desa, kita pastikan itu sudah terhubung. Yang kedua adalah jaringan listrik. Listrik sebagai sumber energi untuk meningkatkan nilai tambah dari aktivitas produksi, kemudian juga telekomunikasi, dan termasuk dengan sektor-sektor lain yang mendukung untuk investasi, itu kita siapkan. Baik Bapak. Nah di sini sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim Pak ya, tentunya bergerak juga di bidang perizinan, bukan begitu Pak? Ya. Nah bagaimana pelayan perizinan di DPM PTSP Kabupaten Muara Enim ini Pak dalam mendukung calon investor yang ingin masuk ke kabupaten kita ini Pak? Ya Mbak Olga, kita sebagai dinas yang diberikan kewenangan mengelola perizinan dan penanaman modal, tentunya kita komit dengan pemerintah pusat juga, yaitu kita memberikan kemudahan perizinan. Semua sektor, semua pelaku usaha, baik kecil, menengah maupun besar, kita berikan kemudahan. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan sistem yang sudah menggunakan OSS RBA. Semua melakukan aplikasi di situ, semua online. Pelaku usaha diberikan kemudahan di sana, kita meng-approve di sana, dan kita akan memantau setelah masuk di PTSP, kita lakukan secepat mungkin sesuai dengan SOP yang kita miliki. Nah, di samping itu juga selain dari yang di OSS RBA, kita pun melakukan berinovasi, Mbak Olga, untuk memberikan kemudahan, terutama perizinan-perizinan yang berada di luar OSS gitu. Kita ada namanya peran pedal ontel, yaitu pendampingan kepada pelaku usaha yang untuk menyampaikan laporan LKPM, baik itu di lapangan, di kantor maupun di DPM PTSP sendiri. Kita layani itu semua sesuai dengan permintaan pelaku usaha, hingga mereka bisa patuh dan menyusun laporan LKPM sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Yang kedua juga kita memberikan kemudahan untuk NIB, nomor induk berusaha, itu kita adakan jemput bola, namanya kita inovasi terus jempol. Kita sudah menyiapkan unit pelayanan, kita datang ke desa-desa, kita datang setiap ada kegiatan bupati maupun kegiatan provinsi di desa-desa, kita ikut sertakan tim tersebut untuk bisa membantu masyarakat kecil agar bisa mengurus NIB-nya, sehingga bisnisnya menjadi lebih legal dan menjadi lebih regulasinya bisa terjamin secara hukum gitu. Baik. Nah, di sisi lain juga Mbak, kami ada izin lain bagi investor yang bergerak di bidang pendidikan. Bergerak di bidang pendidikan karena ini di luar OSS, kita lakukan juga inovasi, itu namanya Si Pintu Pintar. Jadi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di sektor pendidikan, mereka tinggal mengakses namanya aplikasi Si Alap. Approve di sana, izin untuk pendirian satuan pendidikan otomatis akan keluar setelah mendapat rekomendasi secara online dari Dinas Pendidikan. Baik. Jadi lebih dimudahkan. Berarti sangat diberikan kemudahan ya Pak ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk alasan misalkan susah nih, padahal ada yang lebih mudah sudah dilakukan oleh DPM PTSP ini Pak ya. Sudah kita mudahkan, dan juga kita sudah ada SOP. Silahkan masyarakat bisa mengecek berapa waktu masing-masing penyelesaian perizinan itu sesuai dengan SOP yang sudah kita tentukan. Baik Bapak, di sini Pak yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana arah kebijakan investasi ramah lingkungan itu Pak? Ya, kalau kita memang khusus kita menyiapkan itu terutama bagi investor yang mengelola sumber daya alam, kita fokuskan untuk tetap ramah lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan hidup maupun menjaga kelestarian dari sumber-sumber daya alam yang mereka kelola gitu. Itu merupakan menjadi komitmen kita semua untuk menjaga lingkungan. Berinvestasi boleh, tapi tidak merusak lingkungan. Betul sekali, baik Bapak. Nah, di sini baik Bapak, sedikit yang ingin Olga tanyakan. Berbicara tentang nanas. Nah, di sini juga kita juga sudah melakukan atau podcast ke Prabu Muli Pak ya. Apa bedanya masalah serat nanas itu dijadikan bahan pakaian di Prabu Muli dengan di Muara Enim? Itu bagaimana Pak itu? Apakah menjadi satu kesatuan atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya nanas kalau dilihat dari letak geografis itu lebih banyak memang di Muara Enim, terutama di Kecamatan Kelkar Pak Edward ya. Kelkar, di sepanjang Sungai Kelkar itu kita masyarakatnya bertani atau menanam nanas. Dan juga kemarin kita pengennya bersatu gitu. Ada beberapa kabupaten yang menghasilkan produk nanas ini untuk diangkat menjadi satu dalam bentuk indeks geografis nanas.
ya Muara Enim, Prabu Mole, mungkin ada Oki atau ada OI gitu, kita bisa bersatu. Tetapi di sini yang untuk serat nanas ini ya kita memang berkolaborasi dengan Prabu Mole. Karena petani-petani kita di Kelkar juga menjualnya ke pengepul apapun yang ini koperasi yang ada di dinas di Prabu Mole gitu. Jadi memang ini kita yang penting produksi di mana saja, siapapun yang berproduksi, yang penting bagi pelakunya, bagi masyarakatnya, bagi petaninya, itu yang bisa mereka meningkatkan nilai tambah, nilai ekonomi bagi karena untuk Sumatera Selatan tentunya Pak ya. Baik Bapak. Baik Bapak, di sini pasti balik lagi tentang serat nanas tadi Pak ya, pasti melibatkan banyak UMKM Pak ya. Betul. Bagaimana itu, sejauh apa Pak keterlibatan UMKM dalam investasi di Kabupaten Muara Enim ini Pak? Ya betul Mbak, di dalam keterlibatan stakeholder lainnya itu kita sudah melakukan kajian. Sebelumnya ada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kalau sekarang itu ada di Brida, itu telah melakukan kajian. Kemudian kita kolaborasi dengan Dekranasda. Nanti Pak Zaldi bisa lebih jelas lah untuk bagaimana kolaborasi antara PTSP dengan Dekranasda dalam mendorong UMKM, dalam mendorong masyarakat petani untuk bisa membudidayakan serat nanas hingga menjadi bahan untuk pakaian gitu. Termasuk Dinas Perdagangan dan Industri yang sudah mensupport alatnya. Itu kita bantu oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Baik Bapak, karena masih membicarakan tentang UMKM, mungkin Pak Zaldi tadi bisa menjelaskan Pak masalah yang Pak Tarmizi bilang tadi untuk masalah pakaian dari serat nanas atau bagaimana yang masih berhubungan dengan UMKM tadi Pak. Siap. Jadi ini Mbak Olga, jadi kebenaran kami Pak Tarmizi didudukan di Dekranasda itu sebagai Ketua Bidang Kemitraan dan Pendanaan. Nah jadi di sana terutama di kita sebagai anggota dari kemitraan dan dana itu banyak pelaku usaha Mbak Olga. Ya, baik. Nah jadi salah satunya kami himbau untuk wajib, contohnya salah satu memakai batik. Sekarang kita lagi ini batik petule, batik petule. Jadi salah satu ini tadi untuk terkait UMKM tadi kan, biar mereka memakai pakaian itu. Menjadi ciri khas di sini juga begitu Pak ya. Jadi selama ini kan tidak ada ciri khas kita Mbak Olga. Jadi Ibu Bupati itu rencananya 50% Pak ya. 50% itu motif petule dan sisanya serah motif dari motif Muara Enim. Baik Bapak Tarmizi, ada yang ingin Olga tanyakan nih, banyak sebenarnya yang ingin tanyakan. Nih Pak, apa peluang investasi yang paling menjanjikan untuk kedepannya Pak di Kabupaten Muara Enim ini Pak? Ya kalau dilihat peluang investasi yang paling menjanjikan ke depan, ya kita melihat dulu potensi investasi itu sendiri. Potensi investasi di Muara Enim adalah sektor pertambangan, yaitu ada batu bara, ada minyak, ada gas, ada geothermal gitu. Nah semua ini ada dari fosil. Tentu investasi yang akan menjanjikan ke depan adalah bagaimana energi yang baru dan terbarukan. Itu yang harus yang kita arahkan ke sana, karena semua fosil ini pada waktunya nanti akan habis. Bagaimana investor kita tarik untuk melakukan investasi di energi baru dan terbarukan, memanfaatkan sumber daya air, memanfaatkan sumber daya matahari, memanfaatkan sumber daya hewani, yang biogas dari kotoran hewan gitu, dan memanfaatkan energi dari tumbuhan, misalnya dari sawit dan sebagainya. Itu Mbak investasi yang ke depan menjanjikan. Apalagi dengan adanya geopolitik saat ini, energi batu bara lagi naik, minyak naik, maka itu harus ada diversifikasi energi baru dan terbarukan seperti itu. Baik Bapak. Nah Pak, di sini apa harapan Pak Tarmizi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim kepada para investor Pak? Ya kalau harapan jelas kita sesuai dengan tujuan daripada Kabupaten Muara Enim itu untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Harapan kami investor percaya dan yakin menanamkan modalnya berinvestasi di Kabupaten Muara Enim dengan aman, dengan regulasi, dengan aturan yang sudah jelas, sehingga mereka bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Kabupaten Muara Enim untuk penyerapan tenaga kerja,
untuk sektor ekonomi maupun sektor-sektor lain yang dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim. Kami berharap memang di sisi lain daripada investor yang bisa meyakinkan untuk berinvestasi di Kabupaten Muara Enim, kami pun berharap ya semua birokrasi di Kabupaten Muara Enim khususnya di DPM PTSP itu untuk menunjang ini gitu, memberikan kemudahan perizinan dan melayani sebaik mungkin sebagai pelayan publik yang baik. Baik Bapak, terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa memberikan pesan dan ajakan untuk para calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Muara Enim itu. Silakan Pak. Ya, kalau ajakan kami sudah pasti, silahkan berinvestasi di Kabupaten Muara Enim. Lihat ya, datang ke Muara Enim, tinjau semua fasilitas yang ada, infrastruktur yang ada, manfaatkan apa yang ada sebesar-besarnya bagi terwujudnya peluang bisnis Anda untuk berinvestasi di Kabupaten Muara Enim. Baik Bapak, terima kasih, menarik sekali. Siap. Ini kalau saya nggak dibatasin waktunya, saya mau banyak tanya lagi nih Pak. Siap, Saking siap. menariknya saya ngobrol-ngobrol ya Pak ya, Ya, dengan Pak Tarmizi ini. Akhir kata saya ucap terima kasih dulu Pak ya, Bapak Ibu Sama-sama, semuanya. ya. Nah Sobat Investasi, itu tadi ngobrol-ngobrol asik kita bersama Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Muara Enim yang didampingi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu koordinator yang ada pada DPM PTSP Kabupaten Muara Enim pada hari ini. Akhir kata saya Olga, Bapak Tarmizi ya Pak, dan Bapak Ibu semuanya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.